Kak Fah, gimana Halo, kabarnya? Ups, Aku baru ingat physical distancing. Oke Kak, gimana Kak? Semangat gak hari ini Kak? aku selalu semangat untuk bekerja, Kak. Wah. Coba lihat gedung ini. Belum selesai, Kak. Iya ya. Kita harus bekerja keras untuk menyelesaikan gedung ini. Aku sudah nggak sabar melihat gedung ini jadi dan sangat megah. Wah iya, aku juga gak sabar untuk melihat gedung ini jadi dan aku ingin melihat kemegahannya. Ya, Tapi sebelum kita bekerja, gimana kalau kita olahraga dulu sambil memuji nama Tuhan? wah setuju, Kak. Biar kita semua semangat ya. Iya, Nanti kita juga minta adik-adik di rumah ikuti gerakan kita. setuju. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Ikutin kakak ya semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau sudah memberikan berkat-berkat bagi setiap kami. Sebentar lagi, kami akan mulai ibadah online hari ini. Berkati ya Tuhan, di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Oh, Wah, udah siap nih Kak? iya siap Kak. Yuk kita mulai warming up-nya. Oke, tapi Kak sebentar kita taruh Kita taruh dulu. biar nggak itu. Oke. Kita warming up pakai gerakan ini ya Kak. Apa Kak? Gimana Kak? Yang gini. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oh. Masih ingat kan Kak? Sebentar, ulangi sekali lagi. Sekali lagi. ya. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oke, Nah, oke. pasti sudah ingat kan? Ingat Kak, ingat Kak. Kayaknya adik-adik di rumah sudah ingat juga nih. Yuk kita mulai warming up-nya. Kita mulai di hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oke, semuanya sudah paham kan? Iya, saya paham juga Kak. Oke, kita ulang sekali lagi. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Yes! Hey! Wah, aku sudah cukup segar dan bersemangat untuk mulai bekerja, Kak. Iya Kak, aku juga sudah segar dan bahkan aku sudah siap. Dan aku ini bawa perlengkapanku. Wah, aku juga sudah bawa dong, Kak. Ayo, bisa tebak nggak kira-kira ada alat apa aja di dalam tasku ini? Wah, ini ngajak main tebak-tebakan ini. Iya dong, Kak. Adik-adik ikut juga ya, biar seru ya. Oke, tantangan kita terima. Oke, langsung aja ya, Kak. Siap. Barang yang pertama. Ini clue-nya adalah biasa kita pakai untuk memukul paku. Oh, untuk memukul paku. Barangnya terbuat dari besi atau baja toh? Betul, Oke. Terus cukup berat gak? lumayan. Oke. Sebentar. Adik-adik ngerti jawabannya? Oke. Jawab sama kakak ya. 1, 2, 3. Palu. Ya, benar. Palu. Wah, hebat Kak Yo. Ada lagi nih, Kak. Apalagi kak? Siap? Hmm. Yang kali ini biasanya dipakai untuk mengukur ruangan. Oh. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, gitu Kak. Oh. Itu ada ukuran sentimeter dan meter gak? Iya, bisa dua-duanya Kak. Oke. Kayaknya aku tahu deh kak. Kayaknya itu meteran. Ya, benar. Ini adalah meteran.
Sekarang gantian Kak, saya juga mau nunjukin Kak. Oke. Oke, ini alatnya ini. Ini dia barangnya. Barangnya ini, alat ini itu bisa panjang, bisa pendek. Dan biasanya dipakai sama tukang untuk memutar sekrup atau baut. Pakainya gini ya Kak ya? Iya, kurang lebih lah kayak gitu. Aku tahu. Itu pasti obeng kan? Iya, ini dia obeng. Wow. Ayo, ada apa lagi Kak? Sebentar, saya cari lagi. Aduh. Ya, ini dia barangnya. Wow. Barang ini terbuat dari besi. Biasanya dipakai untuk motong papan. Memotong papan. Dan gayanya biasanya grok 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 grok. Aku tahu. Adik-adik pasti juga tahu kan? Itu pasti namanya gergaji. Betul, 100 gergaji. Wah. Oke. Nah, adik-adik, sebenarnya barang yang kita bawa ini banyak. Kalau nggak gitu tas kami nggak besar. Nggak mungkin besar lah kalau itu. Nah, itulah sebabnya. Tapi kalau kita terlalu banyak main, kita nggak kerja-kerja. Iya Kak, aku sudah nggak sabar untuk bekerja nih. Ya, Ini waktunya kita bekerja Kak. siap Kak, ayo Yuk Kak. kita bekerja sambil memuji Tuhan. Oke. Siap? Oke. Mari kita bekerja Mari kita bekerja sambil memuji Tuhan. sambil memuji Tuhan. Mari kita bekerja Mari kita bekerja sambil memuji Tuhan. sambil memuji Tuhan. Kita sama-sama tepuk tangan ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, lompat. Ku jawab ya Tuhan, putar. Ya, ya, ya. Tuhan Yesus itu tahu loh setiap nama kita. Tuhan Yesus hebat. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku mundur, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, putar. Ku jawab ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Ku jawab ya, ya, ya. Hore! Adik-adik semuanya bisa bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan. Ikuti gerakannya sama-sama ya. Kasih. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalammu, Yesus Tuhanku.
ikuti gerakan kita ya. Yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, ikuti sama-sama, siap? Putar ke sini dan putar ke sini. Let's go. Dua-duanya. Beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Ya hidupku bersih
Nah, Kak, ayo kita mulai membangun gedung yang bagian atas, Kak. Oh iya, baiklah Kak, aku juga sudah siap. Ayo kita lakukan. Tas peralatan Kakak mana? Iya, tadi aku tinggal di belakang sana. Soalnya berat Kak. Kok Jadi aku gitu? bawa satu aja cukup. Nanti sisanya aku pinjam Kakak ya. Kan Kakak peralatannya banyak. Jangan, Kak. Lebih baik Kak Yo bawa semua peralatannya. Karena untuk membangun bangunan yang sebesar ini, kita membutuhkan semua peralatan. Daripada nanti kita harus turun lagi mengambil peralatannya, Kak. Oh, iya Kak, good point Kak. Saya setuju deh Kak. Kalau gitu tunggu ya Kak, saya ambil barangnya dulu ya Kak. Oke, Kak. Oke, berisi dulu Kak. Untuk membangun bangunan yang besar, dibutuhkan banyak alat. Dari alat yang kecil hingga alat yang besar seperti traktor atau mesin-mesin yang besar. Demikian juga Tuhan. Tuhan juga tidak hanya memakai kakak-kakak yang besar atau orang dewasa. Tapi Tuhan juga ingin memakai kamu yang masih kecil dan masih muda. Kamu bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dalam apapun yang kamu lakukan. Kamu bisa menjadi God's top agents. Apakah kamu mau untuk dipakai oleh Tuhan? Kalau mau, katakan bersama kakak, use me Lord. Sekali lagi katakan, use me Lord. I love you, Jesus. I want to know you more. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I want to. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I'll never forget, never
never forget I grow up loving you. I'll never forget I grow up loving you. Halo adik-adik di rumah, senang sekali bisa ketemu dengan adik-adik Super Trooper walaupun cuma lewat ibadah online. Sebelum kita mulai, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Semua tutup matanya dan ikutin Kak Yeni berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bisa beribadah walaupun lewat online. Kami tetap antusias Tuhan untuk memuji Tuhan. Kami juga rindu mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, Kak Yeni percaya kalian semua bisa untuk berdoa. Tapi kalau seumpamanya nih, Kak Yeni minta kalian untuk bangkit berdiri memimpin doa di depan teman-teman kalian. Ada yang berani nggak ya? Siapa yang berani? Atau kalau di rumah Mama bilang, "Nyo, ayo kamu yang pimpin doa makan." Ada yang nggak mau, Mah. Atau ada yang mau, Mah, bisa. Pasti ada beberapa yang bisa langsung mau. Tapi ada juga, kakak lihat ada beberapa dari kalian yang mungkin nggak mau, Kak. Aku takut, aku malu, aku nggak bisa. Cici aja atau Koko aja yang berdoa. Aku nggak tahu mau ngomong apa. Kalian akhirnya nggak berdoa karena banyak alasan. Padahal sebenarnya nih, kalian bisa loh dipakai sama Tuhan. Kalian bisa loh ketika Tuhan memakai kalian menjadi berkat buat banyak orang. Seperti cerita di dalam firman Tuhan tentang 4 orang yang sakit kusta. Mau tahu ceritanya? Kita dengarkan sama-sama ya. Firman Tuhan diceritakan dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 20 tentang 4 orang kusta. Di Israel ada 4 orang yang sakit kusta. Penyakit kusta adalah penyakit kulit yang sangat menular sehingga orang-orang tidak mau berdekatan dengan mereka. Bahkan mereka harus tinggal di luar tembok kota Samaria. Pada waktu itu, kota Samaria sedang dikepung oleh bangsa Aram. Orang-orang Israel yang ada di dalam kota Samaria tidak bisa keluar atau pergi kemana-mana. Lama-kelamaan, mereka kehabisan bahan makanan dan menjadi kelaparan. Keempat orang kusta tadi ikut kelaparan juga. Daripada mati kelaparan, akhirnya mereka berempat memutuskan untuk pergi ke perkemahan bangsa Aram. Tanpa mereka ketahui, ternyata Tuhan sudah membuat bangsa Aram lari ketakutan karena mengira ada banyak tentara yang datang menyerbu. Segenap tentara Aram itu lari cepat-cepat dan meninggalkan semua barang-barang mereka, termasuk bahan makanan mereka. 4 orang kusta itu terkejut dan sangat senang melihat perkemahan bangsa Aram sudah kosong dan tidak ada orang sama sekali. Ada banyak makanan sehingga mereka bisa makan sepuas-puasnya di sana. Tidak hanya itu saja, mereka juga mengangkut barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh tentara Aram. Saat itulah mereka tiba-tiba sadar, "Hei, kita makan kenyang di sini, sedangkan saudara-saudara kita sebangsa di kota Samaria sedang kelaparan. Bagaimana kalau kita memberitahu mereka bahwa ada banyak makanan di tempat ini?" Baiklah, maka mereka pun mendatangi
para penjaga pintu gerbang dan menceritakan apa yang telah terjadi di perkemahan orang Aram. Ketika orang-orang di dalam kota Samaria mengetahui bahwa banyak makanan di perkemahan Aram, maka orang-orang Israel keluar dan segera masuk ke dalam perkemahan Aram. Mereka mengangkut semua barang-barang berharga dan makanan yang tertinggal. Mereka makan sepuas-puasnya. Mereka makan sampai kenyang. Mereka terbebas dari kelaparan karena keempat orang kusta tadi. Firman Tuhan tadi menceritakan tentang 4 orang kusta yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan seluruh kota Samaria. Akhirnya seluruh kota Samaria gak jadi kelaparan karena keempat orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Padahal keempat orang tadi gak ada yang mau deket-deket. Keempat orang tadi gak punya apa-apa. Tapi hanya satu, mereka mau. Ya Tuhan, aku mau dipakai oleh Tuhan. Dan ketika mereka dipakai oleh Tuhan, banyak orang diberkati. Sekarang kalau Tuhan tanya, bukan kepada keempat orang kusta itu, tapi tanya kepada adik-adik semua di rumah. Tanya kepada kita semua, apa jawabannya kita? Apakah kalian akan bilang, takut, gak bisa? Atau apakah kalian akan bilang, aku mau Tuhan dipakai oleh Tuhan? Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan, angkat tangannya. Sama-sama dengan kakak katakan, aku mau dipakai oleh Tuhan. 1, 2, 3, aku mau dipakai oleh Tuhan. Yes, gak usah menunggu sampai kalian menjadi besar seperti kakak. Bukan hanya kakak-kakak yang dipakai oleh Tuhan. Bukan hanya orang tua kalian yang dipakai oleh Tuhan. Tapi ketika kalian masih kecil, masih muda, kalian bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan tidak pilih-pilih. Cowok, cewek, badannya besar, badannya kecil, pinter atau tidak pinter. Ya, rumahnya tinggalnya di mana? Di desa atau di gunung. Tuhan bisa pakai siapa aja, asalkan dia mau dipakai oleh Tuhan. Seperti keempat orang tadi, karena dia mau, maka Tuhan memakai dia. Tuhan tidak pilih-pilih. Ini kakak pakai kostumnya tukang bangunan. Tadi dramanya juga kan tentang ada orang yang membangun gedung yang tinggi, benar? Mereka tidak hanya memakai alat-alat yang besar-besar, traktor, mesin penggiling. Ya, nggak hanya pakai mesin-mesin yang besar, tapi mereka juga pakai alat-alat yang kecil. Seperti ini, kakak bawa. Wah, kecil. Palu yang kecil. Ada, ini apa ini? Tang. Ya, pakai tang yang kecil. Juga pakai ada ini namanya obeng. Pakai paku mur yang kecil, mereka juga pakai. Walaupun kelihatannya kecil, tidak berharga, tapi semua alat-alat ini dipakai. Demikian juga kalau Tuhan mau, dia juga memakai semua anak-anak. Dari kecil sampai yang besar. Dari kalian sampai kakak-kakak. Tuhan juga mau memakai setiap kita. Amin. Kalau kalian mau dipakai oleh Tuhan, sama-sama dengan kakak yuk katakan seperti ini. Use me Lord. Coba ulangi sama-sama ya dengan kakak. Use me Lord. Ya, ketika Tuhan tanya dengan adik-adik, siapa ya yang mau aku pakai untuk memberkati orang-orang, untuk memberkati keluarga-keluarga, memberkati bangsa-bangsa. Siapa ya yang mau dipakai? Dengan semangat katakan, use me Lord. Katakan dengan sungguh-sungguh, use me Lord. Dan Tuhan akan memakai kita. Tapi mungkin kalian bingung, Kak, aku bisa apa? Apa yang bisa aku lakukan? Tuhan memakai aku untuk apa? Tuhan memakai kita sebagai alatnya menjadi God's top agent. Menjadi agen terbaiknya Tuhan.
Ya, nggak perlu dikirim ke negara yang jauh-jauh, nggak perlu disuruh nunggu sampai sekolahnya masuk dulu, nggak perlu nunggu sampai ibadah Eagle Kids-nya sudah bisa kumpul sama-sama dulu, nggak perlu. Sekarang, katakan sekarang, ya sekarang pun kalian bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kalian. Contohnya siapa? Mama, papa, Mbak Sus, oma, opa. Apa yang bisa kita lakukan ya? Kalau kalian mungkin melihat oma lagi, aduh, capek, sakit, pinggangnya sakit. Kalian datengin oma, langsung kalian bilang sama oma, Meme doain ya. Tumpangin tangan, punggungnya oma, ditumpangin tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, sakitnya oma sembuh. Wes, good. Kalian langsung dipakai oleh Tuhan. Bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, kakak mau sharing tadi pagi juga. Kakak waktu diantar sama temennya Kak Yeni, ya. Temennya Kak Yeni kakinya sakit. Wah, kakak langsung inget ini firman Tuhan. Kak Yeni bisa dipakai oleh Tuhan untuk mendoakan temennya Kak Yeni. Langsung Kak Yeni bilang, mau aku doain? Mau. Kak Yeni tumpangin tangan kakinya, Kak Yeni doain. Dalam nama Tuhan Yesus, sakitnya sembuh. Bengkak-bengkaknya kempes dalam nama Tuhan Yesus, langsung sembuh. Oh, sorry, belum langsung sembuh ya. Tapi kakak langsung doain, sembuh enggak sembuh, terserah Tuhan ya. Terserah mau disembuhin langsung atau besok-besok disembuhin, terserah. Tapi kita sudah dipakai oleh Tuhan menjadi berkat untuk mendoakan teman kita, mendoakan orang lain. Good. Berani kan? Berani. Contohnya yang lain lagi. Waktu mama mungkin lagi masak makanan nasi goreng kesukaan kalian. Jangan langsung makan nyam. Terus habis gitu kenyang. Jangan cuma gitu aja. Apa yang kita lakukan? Jadi berkat buat mama. Coba peluk mamanya, bilang, Ma, thank you buat makanannya, buat nasi gorengnya. Enak sekali. Thank you ya, Ma. Meme suka dengan nasi gorengnya mama. Tahu enggak, mama mungkin yang capek-capek setiap hari masak buat kalian. Waktu kalian say thank you, waktu kalian ucapkan makanannya enak, mama jadi seneng. Mama akan semangat masak buat kalian setiap hari. Ya, kakak juga ngalamin. Beberapa hari yang lalu, kakak lagi ngerjain tugas ya. Ada pekerjaan yang harus kakak selesaikan sampai malam. Terus kemudian waktu kakak mengerjakan di depan laptop gitu, ada temennya kakak yang tahu, temennya Kak Yeni tahu. Tiba-tiba dia kirim voice note ya, kirim voice note. Terus kakak dengerin. Bukan temennya Kak Yeni loh yang kasih semangat. Tahu siapa yang kasih semangat? Yang kasih semangat itu anaknya. Anaknya temennya Kak Yeni, umurnya baru 3 tahun. Baru 3 tahun dia teriak gini sama Kak Yeni. Dia bilang gini, Yeni semangat, ganbate gitu ya. Kakak lah dengerin itu, kakak tertawa seneng. Tapi satu hal apa? Kakak jadi semangat ngerjain tugasnya kakak. Waktu kakak mengerjakan itu, kakak jadi sukacita ya. Karena apa? Karena ada suaranya anak kecil yang cuma bilang, Yeni semangat kan bate. Usia 3 tahun loh, umur 3 tahun loh, bisa dipakai oleh Tuhan. Hanya cuma dengan satu kalimat, semangat gitu aja. Bisa menjadi berkat buat orang lain. Kalian mungkin sudah grade 1, grade 2, grade 3. Kalian bisa lebih lagi dipakai oleh Tuhan. Kalau lihat mama lagi capek, peluk mama. Peluk mama, bilang, semangat mama. Satu kalimat bisa menjadi berkat buat orang lain. Amin. Kalau lihat Mbak Sus atau Mbak yang di rumah lagi ngerjain sesuatu, cuci-cuci sambil ngomel-ngomel, datengin. Tepuk-tepuk tangannya. Mbak. Bersyukur ya, bersyukur. Kakak percaya mbaknya nggak tambah ngomel atau tambah marah. Mbaknya akan senyum, tambah seneng. Apapun yang kalian lakukan, walaupun mungkin kalian pikir itu kecil, hal yang kecil, tapi percaya,
ketika kamu melakukannya, mempraktekannya, itu akan menjadi berkat buat banyak orang. Mudah kan? Nggak sulit kan untuk dipakai oleh Tuhan? Bisa kan? Yes, nggak perlu harus berdiri di depan banyak orang. Lakukan hal-hal kecil. Mungkin kamu punya HP, ada WA, kamu ingat temenmu mungkin. Siapa ya? Temanku namanya Stefani. Oh, aku kok ingat Stefani ya? Aku akan chat. Hai Stefani, gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Wah, kamu cuma chat seperti itu. Tapi itu akan menjadi berkat buat temanmu. Amin. Bisa lakukan itu? Kakak yakin kamu bisa. Jadi ketika nanti Tuhan tanya nih, seperti firman Tuhan tanya, siapa ya yang mau aku pakai? Siapa yang mau ya untuk menjadi alatku? Kalian dengan sukacita, dengan antusias, dengan semangat kalian akan, aku Tuhan, aku mau dipakai oleh Tuhan. Use me Lord. Kita mau baca satu ayat yuk. Di Yesaya 6 ayat yang ke-8b. Di mana? Yesaya 6 ayat yang ke-8b. Dikatakan seperti ini. Singkat banget. Ini aku, utuslah aku. Sama-sama kita katakan ya. Yesaya 6 ayat 8b. Ini aku, utuslah aku. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yesaya 6 ayat 8b. Ini aku, utuslah aku. Kalau hari ini Tuhan tanya kepada setiap adik-adik di rumah. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Siapa yang mau menjadi God's top agent-nya Tuhan? Apakah kalian mau dengan semangat bangkit berdiri? Kalian angkat tangan kalian dan kalian berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, pakailah aku sebagai alatmu. Walaupun aku masih kecil, walaupun mungkin aku tidak bisa apa-apa, tapi aku mau Tuhan Engkau pakai. Kakak undang semuanya bangkit berdiri yuk sama-sama. Angkat kedua tanganmu. Kita mau say thank you Tuhan. Engkau tidak pilih-pilih Tuhan. Engkau juga memakai aku yang masih kecil ini. Engkau juga memakai aku Tuhan yang masih muda ini. Ini aku Tuhan. Pakai aku. Thank you Tuhan. Terima kasih. Kita sama-sama nyanyikan. Thank you Jesus. Tangan kalian, kita mau promosikan diri kita. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan ini aku, sebut nama kalian. Ini Yeni Tuhan, pakai Yeni Tuhan. Sebut nama kalian masing-masing. Tuhan ini Angel Tuhan, pakai Angel. Ini Jason Tuhan, pakai Jason. Sebut nama kalian masing-masing dan katakan kepada Tuhan secara pribadi, Tuhan ini aku mau Tuhan Engkau memakai aku. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Tuhan kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat dari setiap anak-anak di rumah masing-masing. Tuhan melihat, pakai mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, pakai mereka besar. Pakai tangan mereka, pakai lidah mulut mereka Tuhan. Pakai setiap apapun yang mereka lakukan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar mereka. Menjadi berkat buat keluarga mereka. Menjadi berkat buat teman-teman mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai setiap mereka. Ikutin Kak Yeni berdoa. Tuhan Yesus, ini aku Tuhan. Aku mau dipakai oleh Tuhan. Aku mau menjadi alat-Mu. Aku mau menjadi God's top agent. Pakai aku Tuhan. Use me Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat kedua tangan kalian sama-sama dan terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang akan memberkati hidupmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Lakukan saja kebaikan, lakukan saja firman Tuhan. Dan tanpa kamu sadarin, berkat-berkat Tuhan mengalir. Dan itu akan menjadi berkat buat orang-orang di sekitarmu. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. I'm God's top agent. Use me Lord. Iya, kita semua anak-anak walaupun masih kecil, walaupun belum dewasa seperti kakak-kakak, walaupun mungkin masih ada yang TK, tapi Tuhan bisa memakai kita semua. Dan hari ini kita mau sama-sama membuat aktivitas seperti yang Kak Monik pakai nih. Apa itu Kak? Ini adalah topi builder. Oke, kita akan sama-sama membuat ya. Yuk, kita siapin dulu perlengkapannya. Yang pertama, kita memerlukan kertas. Ya, kertasnya boleh warna putih, boleh kertas yang berwarna. Kak Monik di sini nanti akan pakai warna kuning. It's okay kalau kalian pakai kertas putih nanti bisa diwarna. Ya, lalu yang kedua, hari ini cukup gampang aktivitinya. Kalau minggu-minggu lalu kok susah-susah aktivitinya. Hari minggu ini gampang, tenang aja, adik-adik bisa pasti sendiri di rumah. Ya, lalu kita memerlukan spidol untuk menulis seperti biasa. Lalu kita juga memerlukan penggaris. Kak Monik sarankan sih yang panjang ya supaya lebih gampang. It's okay kalau penggarisnya pendek, nggak apa-apa. Ya, lalu gunting, lalu lem atau double tip. Ya, mau pakai merek apapun, it's okay, nggak pengaruh. Ya, lalu Kak Monik juga siapin ini buat jaga-jaga pensil. Ya, karena nanti Kak Monik nggak akan gambar langsung pakai marker atau pakai spidol, tapi Kak Monik akan pakai pensil dulu. Nanti kalau sudah bagus, sudah rapi, baru Kak Monik akan tebelin. Jadi Kak Monik memerlukan pensil dan penghapus. Oke. Tapi kalau mau langsung pede, it's okay. Gak apa-apa juga, gak perlu ini. Ya. Lalu ini nih paling penting ya. Kita perlu piring plastik. Kalau kalian nggak punya piring plastik, bisa pakai apapun lah yang bulat. Misalnya pakai topi. Topi saya bulat. Nah, mau pakai topi juga boleh ya. Kak Monik di sini akan pakai piring plastik atau piring kertas juga boleh. Pastikan jangan pakai piring kaca ya, hati-hati ya. Kalau ingat kalau pakai barangnya papa mama, izin dulu. Oke, sudah siap semuanya? Ya, kita akan membuat pattern. Nanti patternnya akan seperti ini ya. Kita akan sama-sama membuat. Yuk, yang pertama kita akan siapkan kertasnya. Kak Monik menggunakan kertas berwarna kuning. 1 lembar aja cukup. Ya. Lalu kita ambil piring plastiknya. Lalu kita tempel di sini dan kita mulai menggambar. Caranya adalah tempelkan di sini ya.
sampai hampir pojok ya. Lalu Kak Monik mau pakai pensil aja. Nah, caranya kita akan buat setengah lingkaran sedikit ya, mau setengah lingkaran juga boleh. Tapi nanti hasilnya akan lebih kecil. It's okay, terserah adik-adik sih mau yang pendek atau mau yang tinggi seperti ini juga nggak apa-apa ya. Oke, kita akan buat sama-sama. Di sini setengah lingkaran ya. Ini setengah lingkaran. Kira-kira cukup. Ya. Lalu ambil penggaris. Kita mau hubungkan garis yang satu dengan garis yang lain. Ya. Seperti ini. Nih, sudah jadi, gampang kan? Lalu kita akan beri bawahnya garis satu lagi. Garis yang ya kecil, sekitar kira-kira 2 cm, 1,5 sampai 2 cm. Ya, oke, kita akan buat garis di bawahnya. Kalau pakai yang kecil penggarisnya is oke, sama aja nggak apa-apa ya, sambung. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, kita akan bentuk lengkungan ya, lengkungan di setiap sisi. Oke, melengkung dan melengkung. Sudah berbentuk topi kan ya. Lalu karena ini sudah, kita akan gambar yang tengahnya seperti ini, yang seperti bola. Modelnya mirip sama bola ya, tapi bukan bola. Oke, kita akan membuat lengkungan. Caranya adalah tarik garis di sini. Buat lengkungan. Ya, satu lagi di sisi lainnya. Oke, sudah ya. Kalau cukup oke, kalau misalnya masih ada salah-salah boleh dibenerin ya. Karena ini Kak Monik merasa sudah oke lah, cukup. Kak Monik akan mulai beri garis yang lebih tebal untuk menggambar ya. Kak Monik akan pakai ini aja deh, biar lebih jelas ya. Kita akan tebalin. Dibuat tebal. Ini tebali lagi. Mau langsung tadi nggak apa-apa juga, it's okay ya. Ini lengkungnya, ini lengkungnya. Yo, sudah. Kak Monik akan gambar. Nih. Mulai dari mana dulu terserah kalian, mau lingkarannya dulu boleh. Untuk nebalinnya ya, nggak harus persis. Ini Kak Monik cari yang nyaman aja buat Kak Monik. Oke, seperti ini pelan-pelan. Ikutin garisnya. Oke, bisa ya. Oke, cukup mudah bukan? Dan satu lagi. Ya, sudah jadi. Kita akan tuliskan dulu big message kita hari ini. Masih ingat tadi yang tentang bangunan-bangunan? Yang kalian tadi sudah lihat dramanya juga? Apa hari ini big message-nya? Yes. Use me, Lord. Sekali lagi ya, use me Lord. Nah, kita mau tuliskan sama-sama ya. Nih, kita mau tulis use me Lord. Use ya. Nih. Use me.
Yang belum bisa nulis bisa minta bantuan ya. Dikasih koma ya. Use me, koma, Lord. Use me, Lord. Oke, well done. Lalu kita mulai nih gunting. Ya, kita mau gunting sesuai patternnya. Oke, kita mau gunting. Nggak terlalu susah kok ya bentuknya. Oke, pelan-pelan. Dan gunting. Nih. Gunting sampai membentuk topinya. Ya. Oke. Jadi, nah, tapi kita akan mau membuat juga ini apa namanya pengaitnya di belakang supaya jadi topi. Oke. Caranya kalian bisa memakai kertas. Kertas ini sebetulnya bisa juga dipakai ya. Kita mau pakai kertas yang ini aja ya supaya nggak buang-buang kertas. Oke. Sama, ini tadi kalau besarnya 2 cm, ya kita bikinnya kira-kira juga 2 cm. Oke, panjang seperti ini. Ya. Ini, Monik mau pakai pensil aja, karena takut salah. Ya, kalau sudah nih. Nih, kan 2 cm ya kira-kira, lalu kita gunting. Kita gunting di sini. Mau di warna lain juga boleh, misalnya Kak, aku mau talinya ini mau warna yang lain ya, it's okay, bagus juga malah berwarna-warni ya. Atau mau pakai kertas putih terus tadi diwarna juga boleh. Nah, caranya kita akan pasang di belakang sini ya. Kita akan beri lem. Pelan-pelan ya. Kita akan beri lem. Di sini. Di sisi manapun boleh, di sini boleh, di sini juga boleh, terserah ya. Oke, sudah. Lalu kita beri lem juga. Kurang banyak. Kalau mau pakai double tip juga boleh. Double tip lebih enak kayaknya. Ya, ukurannya ini menyesuaikan kepala kalian ya. Jadi kalau misalnya kurang besar bisa ditambah kertasnya, disambung-sambung gitu. Nih, sudah jadi topinya. Yuk kita mau pakai sama-sama ya topinya. Kita mau pakai sama-sama tapi ini belum kering. Oke, pelan-pelan. Ya, kita mau pakai sama-sama dan sama-sama kita sekali lagi katakan jatuh. Pakai ini aja ya. Oke, sekali lagi kita sama-sama katakan use me Lord. Sekali lagi use me Lord. Oke, good job semuanya. Bye bye. Iya Kak, aku mau dipakai sama Tuhan untuk menjadi pekerjanya Tuhan yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Iya, sama Kak. Aku juga ingin membawa keluargaku untuk mengenal Tuhan. Iya ya, aku baru ingat ada nenekku yang saat ini sakit di rumah. Aku mau dipakai sama Tuhan untuk berdoa bagi nenekku yang sakit ini. Amin Kak.
Kak Rafa juga percaya kalau nenek Kak Ayu pasti bakal segera disembuhkan. Amin, amin. Adik-adik di rumah mau dipakai oleh Tuhan? Yang mau angkat tangannya. Nah, katakan bersama-sama dengan kakak ya. Use me Lord. Oke, kita ulangi sekali lagi bersama dengan Kak Rafa juga ya. Oke, 1, 2, 3. Use me Lord.